Suara angin yang berdesir, pintu yang berderit pelan, dan dalam gelapnya malam. Selamat datang di Narasi Horor, podcast yang akan membawa kalian ke dalam dunia yang penuh dengan misteri, ketakutan, dan kisah-kisah yang tak terungkap. Siapkan diri kalian, karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan mendengarkan cerita yang bisa saja menghantui tidur kalian sepanjang malam. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kawan. Selamat mendengarkan. Pada malam yang sangat gelap, angin dingin berhembus kencang menerpa pepohonan yang bergoyang dengan suara gemerisik yang menakutkan. Desiran angin itu membawa serta aroma tanah basah yang memberi kesan bahwa badai besar akan datang. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian kota, sebuah rumah tua berdiri di ujung jalan berbatu. Rumah itu tampak terlupakan, seolah-olah tidak ada kehidupan lagi di dalamnya. Namun, pada malam itu, ada seseorang yang kembali ke rumah itu setelah beberapa hari bekerja di kota. Arif, seorang pria berusia 30-an, mengemudikan mobilnya dengan hati-hati melalui jalan desa yang gelap. Ia merasa sedikit aneh. Meskipun sudah tinggal di rumah itu selama bertahun-tahun, tapi ada sesuatu tentang rumah itu yang selalu membuatnya tidak nyaman. Terutama saat malam tiba. Selalu ada perasaan seperti dia sedang diawasi. Meskipun ketika ia melihat sekeliling, tak ada siapapun di sana. Setibanya di rumah, Arif mematikan mesin mobil dan menatap rumah tua itu. Lampu di ruangan tamu menyala, seolah menyambut kedatangannya. Tapi ada yang berbeda malam itu. Seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik jendela. Arif menghela napas dalam-dalam, menepis rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Ia membuka pintu mobil dan melangkah cepat menuju rumah. Ketika ia memasuki rumah, ia langsung menutup pintu depan dan mengunci semua jendela. Namun, jendela lantai atas, tempat yang selalu membuatnya merasa tidak nyaman, masih terbuka sedikit. Ia mencoba mengingat bahwa mungkin itu hanya perasaannya belaka. Tetapi ia tak bisa menghindari perasaan gelisah itu. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana, Arif merasakan sangat lelah. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap bisa melupakan kecemasan yang mengganggu dirinya. Namun, saat ia berbaring di tempat tidur, perasaan aneh itu kembali datang. Ia merasakan seolah ada yang mengawasinya. Perlahan, ia membuka mata, menatap langit-langit kamar yang gelap. Angin yang berhembus dari luar tampak menggoyang-goyangkan tirai jendela. Tiba-tiba, ia mendengar suara samar, seperti bisikan yang datang dari jauh. Suara itu lembut, tapi tidak jelas, dan cukup keras untuk membangunkannya dari tidur. Arif terbangun, jantungnya berdebar kencang. Ia mendengarkan dan suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Arif, Arif. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah-olah berasal dari luar kamar tidurnya. Dengan perlahan, Arif bangkit dari tidurnya, merasakan tubuhnya kaku karena ketakutan. Ia membuka pintu kamar dan melangkah menuju tangga.
menuju lantai atas, tempat di mana jendela yang rusak itu berada. Namun, saat ia mendekati jendela, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Rasanya seperti ada seorang yang berdiri di belakangnya. Meskipun ketika ia berbalik, tidak ada siapapun di sana. Di depan jendela lantai atas, ia melihat bayangan samar bergerak di luar. Namun, terlalu gelap untuk bisa memastikan siapa dan ada apa itu. Ketika ia mendekat, ia melihat lebih jelas lagi. Ada sesuatu yang bergerak di balik tirai jendela, seolah-olah mengintip ke dalam. Arif berdiri beku, tubuhnya gemetar ketakutan. Dan suara bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih keras. "Arif, bukalah pintunya." Arif semakin merasa ketakutan yang luar biasa. Dia mundur beberapa langkah, berusaha menghindari tatapan bayangan itu. Namun, meskipun ia mundur, ia merasakan ada sesuatu yang menariknya ke arah jendela. Semakin lama, rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Dia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa berat dan kaku. Dalam ketakutannya, dia berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba sosok itu muncul di balik jendela. Wajahnya pucat dan mengerikan, dengan mata yang kosong dan tubuh yang tampaknya tidak bernyawa. Senyumnya lebar namun aneh, sangat lebar, sampai terlihat menyeramkan. Wajah itu semakin mendekat, dan Arif merasakan udara semakin dingin. Ia ingin berlari menjauh, namun tubuhnya seperti terikat. "Saya tidak ingin melihatmu," teriak Arif dengan suara tercekat. Namun, suara itu hanya menggelikan, seperti angin yang berbisik dari jauh. Dia mundur lebih cepat, namun wajah itu terus mengikuti setiap gerakannya. Saat itu, Arif merasakan seolah-olah sesuatu yang lebih besar dari sekedar rasa takut menimpanya. Ia mendengarkan langkah-langkah berat di belakangnya, seolah ada sesuatu yang mengikutinya setiap langkahnya. Wajah-wajah mengerikan itu muncul satu persatu, dan mereka semua tersenyum lebar. Senyum yang tidak manusiawi. Arif berlari keluar rumah dengan panik. Namun ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Saat itu tampak gelap dan kosong. Namun di jendela lantai atas, wajah-wajah itu kembali muncul, berkerumun di balik jendela, menatapnya dengan kosong. Arif berlari menjauh, namun suara bisikan itu terus mengikuti langkahnya. "Arif, Arif, bukalah pintunya." Suara itu kembali terdengar. Kali ini seperti datang dari dalam kepalanya dan terus membayanginya. Kepanikan menyelimuti Arif. Dia terjatuh di tengah jalan, dan saat itu ia merasa seolah-olah seluruh dunia menutup rapat di sekelilingnya. Saat itu, ia menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Di balik jendela itu, bukan hanya ada satu sosok, tetapi ada banyak wajah yang menatapnya dengan senyum mengerikan. Mereka bergerak bersama-sama, mengikuti setiap langkahnya. Sejak malam itu, Arif tidak pernah kembali lagi ke rumah itu. Rumah itu kini kosong dan terbengkalai. Setiap orang yang berani mendekat merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Dan beberapa
bahkan mengaku melihat bayangan-bayangan aneh di balik jendela lantai atas. Tersenyum lebar dengan tatapan kosong. Desas-desus beredar bahwa rumah itu adalah tempat terkutuk, tempat yang tidak akan pernah bisa menghapuskan bayangan-bayangan itu. Rumah itu kini dikenal sebagai rumah di balik jendela. Tidak ada yang berani mendekat. Dan jika seseorang terpaksa lewat, mereka bisa merasakan tatapan yang dingin dan mengerikan dari dalam rumah yang tak pernah bisa menghapuskan kenangan. Yang mengerikan, wajah-wajah itu masih menunggu, menatap dari balik jendela, menunggu seseorang untuk membuka pintunya. Sudah bertahun-tahun sejak Arif meninggalkan rumah itu, namun kini mengerikan yang terjadi di sana belum juga dilupakan. Desa itu kini semakin sepi, dan rumah tua di ujung jalan itu tetap berdiri, tertutup rapat dan tak terurus. Tidak ada yang berani mendekat, kecuali satu malam, ketika sebuah mobil berhenti di depan gerbang rumah tersebut. Seorang pria muda dengan penuh rasa penasaran keluar dari mobil itu dan menatap rumah itu yang sudah lama terbengkalai. Dia adalah Dimas, seorang penulis yang sedang mencari inspirasi untuk bukunya. Mendengar cerita tentang rumah itu, Dimas merasa tertarik untuk menggali lebih dalam dan menulis tentangnya. Dia tahu tentang kisah Arif, tentang wajah-wajah mengerikan yang muncul dari balik jendela dari penduduk desa. Namun, keinginan untuk mencari kebenaran lebih besar daripada rasa takut yang menghinggapinya. Dengan langkah hati-hati, Dimas memasuki halaman rumah yang sudah dipenuhi rumput liar. Malam itu, langit penuh dengan awan gelap, seakan mendukung suasana yang mencekam. Rumah itu tampak lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Sepi, sunyi, dan tidak ada satupun suara yang terdengar, kecuali suara angin yang berdesir. Dimas mulai berjalan perlahan menuju pintu depan yang sudah usang. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh gagang pintu dan menariknya. Pintu terbuka dengan suara berderit keras, seakan rumah itu mengeluh. Begitu masuk, Dimas merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, ia mendengar suara pelan yang datang dari arah atas. Sebuah bisikan yang sangat familiar. "Dimas, Dimas, bukalah pintunya." Dimas terdiam. Badannya menggigil. Suara itu terdengar jelas, sama persis seperti yang diceritakan oleh Arif. Dia berbalik, wajahnya pucat, tubuhnya hampir tak mampu bergerak. Seberkas cahaya dari senter yang ia bawa menerangi tangga yang menuju lantai atas, tempat jendela yang rusak itu berada. Perlahan, dengan rasa takut yang semakin dalam, Dimas mulai menaiki tangga. Setiap langkah terasa sangat berat. Ia sampai di depan pintu kamar yang menghadap langsung ke jendela lantai atas. Suara itu terdengar lagi, lebih keras, lebih menyeramkan. "Dimas, bukalah pintunya." Tanpa bisa mengendalikan diri, Dimas membuka pintu dengan cepat. Namun, yang ia lihat bukanlah jendela yang rusak itu, melainkan wajah-wajah yang tersenyum lebar, mengerikan, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arahnya. Ada puluhan wajah, semuanya bersatu dalam senyuman yang sangat lebar, memancarkan kegelapan yang begitu pekat. Dimas ingin berlari, tapi tubuhnya terasa terkunci.
Ia merasa ada tangan yang dingin menyentuh bahunya saat itu juga. Sebuah suara lembut namun menyeramkan terdengar di telinganya. "Selamat datang, Dimas. Kamu sudah membuka pintu. Sekarang kamu akan tinggal bersama kami." Seketika itu juga, lampu senter yang ia pegang terlepas jatuh ke lantai, memancarkan cahaya yang berkelip-kelip. Dalam cahaya yang redup itu, Dimas melihat wajah-wajah itu bergerak semakin dekat. Wajah yang tidak bisa dia hindari. Sebelum ia sempat berteriak, tubuhnya sudah ditarik ke dalam kegelapan. Dan suara bisikan itu kembali terdengar di seluruh rumah. "Kamu tidak akan bisa pergi dari sini, Dimas." Di luar, angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon yang ada di sekitar rumah itu. Rumah itu kembali sunyi. Namun, di balik jendela lantai atas, masih ada satu bayangan yang mengintip. Dengan senyum yang sangat lebar, menunggu siapapun yang cukup berani untuk membuka pintu berikutnya.